Baiklah, kita lanjutkan. Mohon maaf ini tidak kecek ya. Kita akan bahas lagi. Mohon maaf Umi dan terima kasih sekali. Jadi kita baru menginjak pada asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul dari surah Ad-Duha. Di sini mungkin tadi sudah Umi bacakan, tetapi saya ulas lagi sajalah di sini karena sudah tersedia di slide-nya. Ihtabasa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril tertahan ya, artinya tidak datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy, kemudian imra'ah ya, seorang perempuan dari suku Quraisy mengatakan seperti ini sama Rasulullah, abta'a alaihi syaitanu. Jadi abta'a itu terlambat ya artinya. Abta'a alaihi syaitanu. Setan dia itu terlambat datang kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Fanazalat, maka turunlah surah wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah ini ya di antara asbabun nuzul dari surah Ad-Duha. Nah, karena surah ini ada yang asbabun nuzulnya, ada yang tidak. Kemudian dengan hadis yang lain dikuatkan ya, yang barusan masih dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, dengan redaksi yang sedikit berbeda disampaikan bahwa masih asbabun nuzul ini, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf ya Mi, kita lanjutkan saja dulu soalnya ini udah agak siang ya. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sakit ya, sakit. Falam yakum lailataini aw salasan. Kemudian Rasulullah tidak bisa sholat malam. Ada yang menyatakan lailataini ya, kira-kira dua, aw salasan atau 3 malam. Fajaat imro'atun, kemudian datang seorang perempuan. Faqalat, kemudian perempuan itu menyatakan seperti ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanu qad tarokak. Ini sesungguhnya aku la arju, aku sangat berharap gitu ya, ayyakuna syaitanu, bahwa setanmu qad tarokak, benar-benar, qad ada sungguh ya, sungguh benar-benar, qad tarokak, telah meninggalkan kamu. Lam arahu qurbak mundu lailataini aw salasan, aku tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam. Fa anzalallah azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan, Allah azza wa jalla menurunkan, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini adalah 2 hadis ya yang menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surah Ad-Duha. Nah, kemudian ada keterangannya siapa wanita yang tadi menyebutkan bahwa setannya itu mudah-mudahan meninggalkannya gitu ya. Itu adalah tiada lain Ummu Jamil. Dia adalah sosok Ummu Jamil binti Harab ya, saudarinya Abu Sufyan bin Harab, yang merupakan istri Abu Lahab ya, paman Nabi. Nah, suaminya ini sama kedua-duanya ya. Abu Lahab itu kan suka mencela Nabi. Jadi satu paket suami istri mencela Nabi itu ya. Demikianlah kelakuan orang-orang kafir, musyrik ya, orang-orang kafir, orang musyrik terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi subhanallah, Allah mengangkat Nabi Muhammad ya, dan apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya tidak memberikan madarat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para ulama menyampaikan adanya keterkaitan antara surah Ad-Duha ya dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Lail.
Kalau tadi hubungannya antara surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah, kedua-duanya berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi dibahasnya itu surah Ad-Duha nikmat dohir, kalau surah Al-Insyirah nikmat maknawi. Nah, ini para ulama juga menyampaikan ada keterkaitan antara surah Ad-Duha dengan surah Al-Lail. Surah Al-Lail itu turun karena ada sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an, yang beliau itu berkorban ya, mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para hamba sahaya ya, di antaranya membebaskan Bilal gitu ya, hamba sahaya wanita tua gitu. Nah, dan Allah membuatnya ridho. Sedangkan di surah Ad-Duha berkaitan dengan gurunya Abu Bakar, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah juga membuatnya ridho gitu. Allah membuatnya ridho terhadap kedua ini ya, kedua tokoh hebat ini. Nah, kita awali wadduha demi waktu duha. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna ad-duha. Ada dua pendapat tentang makna duha ini. Di antaranya wadduha di sini ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ad-duha di sini adalah an-naharu kulluh. Jadi sepanjang siang, pokoknya siang aja. Misalnya diantaranya di At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi gitu ya, As-Sam'ani. Nah, mereka berpendapat bahwa kenapa menganggap ad-duha di sini siang. Jadi ad-duha di sini pokoknya siang secara keseluruhan saja. Karena mereka berdalil dengan wal-laili idza saja. Karena kesananya ada demi malam apabila telah sunyi gitu, dimana Allah bersumpah dengan malam. Nah, artinya ketika menyebutkan wadduha, Allah sedang bersumpah dengan lawannya malam, yaitu siang. Sehingga mereka menafsirkan wadduha ini ya wan nahar, demi siang. Nah, ini diantaranya karena menurut pendapat mereka ya, diantaranya Al-Qurtubi dan lainnya, ketika Allah menyebutkan kata duha itu bisa jadi itu adalah siang juga gitu. Di antaranya di surah Al-A'raf ditafsirkannya mereka membandingkan ketika Allah menyebut kata duha itu biasanya juga bukan waktu spesial duha tetapi siang secara keseluruhan. Di antaranya dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Silahkan Mi dibaca, silahkan ini dibaca dulu, nggak apa-apa lah, siang juga ada libur ya, silahkan. Ada nggak Princess Bu Hajah ini? Ada nggak Bu Hajah ini? Masuk. Ya, silahkan ini kalau ada yang mau membacakan. Ya, baik, coba ya. Ya, Bun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa amina ahlul qura? Maka apakah penduduk negeri itu ayat tiahum Amina merasa aman, Bun. ya ahlul qura Ya, penduduk negeri, ahlul qura itu penduduk negeri. Amina ayat merasa aman. tiahum baksuna dari siksaan kami. Bayatan yang datang malam hari waktu ketika sedang tidur. Awa amina ahlul qura, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman ayat tiahum baksuna dari siksaan kami, yang datang kepada mereka baksuna, siksaan kami, yang datang kepada mereka ad-duha, waktu duha, wahum ya yal'abun,
Mereka sedang bermain. Mereka sedang bermain. Nah, baik. Quran surat Al-A'raf ayat 97 sampai 98. Baik, terima kasih Bunda Nunung sudah menerjemahkan ya. Tadinya telat ini kebetulan lagi di Karawang, lagi di tempat anak. Oh, ya, sambil itu ya. Bunda Nunung. Baiklah. Nah, ini jadi ketika Allah menyebutkan duha, nah kadang itu bukan duha pagi saja tetapi duha di sini artinya siang. Buktinya dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 98. Ini pendapat pertama ya, bahwa afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman, ayat tiahum ba'suna gitu ya, bayatan, bahwa kami telah datang kepada mereka baksuna ya, siksaan bayatan di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Au amina ahlul qura, atau apakah penduduk negeri itu ya merasa aman, ayat tiahum baksuna, datang ya kepada mereka baksuna, siksaan kami, duha. Nah, ini pada waktu duha, maksud duha di sini mas siang hari secara keseluruhan. Wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main gitu. Nah, jadi para ahli tafsir menyampaikan bahwa kata duha di sana itu adalah siang, karena azab Allah itu datang di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Sebentar, ada yang datang dulu. Ketika mereka sedang tidur, dan sebaliknya ya, datang azab Allah ketika siang hari ketika mereka sedang beraktivitas. Dan ayat tersebut mengungkapkan juga menggunakan kata duha menunjukkan siang. Jadi siang di sana itu maksudnya adalah siang secara keseluruhan. Namun sebagian ulama lain menyampaikan bahwa ad-duha di sana adalah waktu duha gitu ya, waktu spesial duha, bukan siang secara keseluruhan. Tadi pendapat pertama seperti itu. Pendapat yang kedua, duha di sini waktu spesial duha. Mereka berpendapat bahwa seandainya Allah ingin bersumpah dengan siang, ya udah gitu, bukan dengan wadduha tetapi wan nahar, demi waktu siang. Tetapi Allah di sini menggunakan kata wadduha, sehingga ketika Allah menyebutkan duha, nah ini menunjukkan waktu khusus, bukan siang secara keseluruhan. Tetapi waktu duha ini spesial ya, diantaranya waktu awal matahari terbit ya, menyingsing, itu matahari di awal matahari menyingsing itu datangnya sinar matahari yang disinilah yang kalau menurut para pakar kesehatan ini adalah waktu yang bagus ya, yang sangat memberikan manfaat luar biasa untuk manusia. Nah, sehingga di waktu duha itu disyariatkan untuk sholat sunnah duha gitu ya. Nah, jadi di waktu tersebut ya, diantara keutamaannya spesialnya adalah waktu duha itu ketika Allah wa kallamallahu Musa taklima, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa itu di waktu duha. Dan juga diantaranya keistimewaan waktu duha itu bahwa para penyihir Fir'aun ya, mereka beriman pada waktu itu. Nah, sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan wadduha ini adalah ya di sini ibaduhul ladzina ya'budunahu fi waqtid duha, hamba-hambanya yang beribadah kepadanya di waktu duha. Nah, di sini jadi intinya waktu duha itu adalah waktu yang penting gitu ya. Kapan dimulainya adalah kita sama-sama sudah tahu ya, kurang lebih 15 menit setelah matahari menyingsing, dan terus ya sampai kurang lebih 10 menit sebelum waktu adzan zuhur. Sebetulnya yang dimaksud duha itu seperti itu. Jadi 15 menit setelah matahari menyingsing sampai 10 menit sebelum waktu adzan zuhur. Jadi sejak matahari terbit dan meninggi hingga sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu menjelang adzan zuhur. Nah, jadi sebetulnya itu dibolehkan sholat duha. Namun waktu yang terbaik itu adalah
ketika matahari di puncak panas sehingga menjadi terlihatnya itu pasir terasa panas gitu ya. Diantaranya dalam Imam An-Nawawi menyampaikan dari mensyarah Sahih Muslim. Jadi ketika paling terbaik itu walaupun boleh tadi ya sampai 10 menit sebelum waktu zuhur, tetapi itu yang terbaiknya adalah dari jam 10 sampai atau jam 10.30 ya, atau 11.00. Nah, ini menurut Syekh bin Baz. Jadi waktu sholat duha ya, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat awabin itu ya nama lainnya ya sholat awabin, orang-orang yang selalu kembali sama Allah, adalah ketika tarmadul fisal, kaki-kaki anak unta kepanasan karena panasnya pasir yang diinjaknya. Nah, itu diantaranya waktu ideal duha gitu ya, jam 10.30 atau jam 11 tergantung waktu itunya ya. Nah, dan yang dimaksud dengan sholat awabin adalah sholat duha. Kenapa sholat duha dinamakan sholat awabin? Karena di sini ada salah satu keterangan ya, la yuhafidhu ala sholatid duha illa awabun. La yuhafidhu, tidak ada yang memelihara ala sholatid duha, sholat duha, illa kecuali awabun, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wahia sholatul awabin. Nah, beliau bersabda dia adalah sholat awabin, sholat orang yang kembali kepada Allah. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sehingga kan subhanallah ya, orang-orang yang mampu sholat duha itu kan orang-orang yang waktu itu sedang di puncak aktivitas kan. Nah, sehingga kan orang-orang lagi pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga sungguh beruntung gitu ya orang yang mampu menyempatkan waktunya untuk mengerjakan sholat duha di waktu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Nah, Imam At-Tabari menyampaikan ada tafsiran tentang ayat ini, demi malam ketika datang kegelapannya. Nah, ada juga demi malam ketika di puncak gelapnya, demi malam ketika gelapnya meliputi manusia, demi malam ketika sunyi senyap. Nah, ini dalam tafsir At-Tabari ya. Jadi waktu malam itu adalah waktu yang senyap, semua orang beristirahat kecuali sebagian kecil yang masih menggunakannya untuk melanjutkan aktivitas. Nah, sehingga Allah di sini di surah Al-An'am ya menyampaikan faliqul isbah wa ja'alal laila sakana. Faliqul isbah, dialah Allah yang menyingsingkan pagi, wa ja'alal lail sakana, dan menjadikan malam itu sakana untuk beristirahat gitu. Nah, ada tafsir surah Al-Lail ayat 2 ya, menjelaskan bahwa waktu malam itu diantaranya adalah anugerah dari Allah yang dijadikan sebagai pakaian ya, pakaian sebagai ketenangan. Oleh karena itu sudah seharusnya ya waktu malam itu, nah ini digunakan untuk beribadah kepada Allah gitu. Kan udah siang maya untuk keduniawian kita misalkan. Nah, itu untuk waktu malam idealnya itu nah untuk beribadah kepada Allah ya, diantaranya di waktu sahur harus diwaktukan gitu ya, karena sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa ayat ini wa ibaduhul ladzina ya'budunahu billail idza azlam. Nah, demi hamba-hambanya yang beribadah ya, ya'budunahu yang beribadah kepadanya, billail di waktu malam, azlam ketika gelap gulita. Nah, kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Rabbuk ya Tuhanmu, ma wadda'ak, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak pula membencimu Muhammad gitu ya. Nah, jadi setelah Allah bersumpah dengan waktu duha ya, kemudian walail waktu malam, Allah menyatakan dua pernyataan. Di antaranya pernyataan pertama untuk meyakinkan bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan Nabi gitu. Kemudian pernyataan kedua bahwa Allah juga
tidak akan membenci beliau gitu. Nah, di sini ya bahwa Allah menggunakan kata Rabbuk ya, dan nama Allah itu Ar-Rabb. Ketika Allah menyampaikan dirinya dengan Rabb, itu mengandung sifat rububiyah dan tarbiyah. Jadi kalau dimaknakan seakan-akan Allah ini ingin menenangkan Nabi Muhammad bahwa wahai Muhammad, Rabbmu lah yang telah mentarbiyah dan mendidik engkau dengan tarbiyah khusus gitu ya. Berikan perhatian kepada kamu gitu, bahwa Rabbmu itu tidak mungkin meninggalkan engkau gitu. Nah, tidak sebagaimana prasangka dari Ummu Jamil, istri Abu Lahab tadi. Sehingga dalam tafsir As-Sa'di disampaikan bahwa kakak, silahkan ada yang akan membaca lagi nih, atau sudah siang? Langsung saja ya. Baik. Kakak mundu i'tanabik wala ahmalaka mundu rabbak waro'aka. Jadi Allah tidak pernah meninggalkanmu gitu ya. Tidaklah kakak tidak pernah meninggalkanmu mundu ya, sejak i'tanabika, Allah memberikan perhatian terhadapmu gitu. Nah, kemudian Allah tidak pernah melupakanmu, wala ahmalaka mundu rabbak, sejak Allah itu rabbak mentarbiyahmu, waro'aka dan memperhatikanmu, bahkan lam yazal yurabbika ahsan tarbiyah, bahwa bahkan Allah itu senantiasa mentarbiyahmu. Nggak mungkin si Allah meninggalkan gitu ya pada Nabi Muhammad, bahwa bahkan Allah senantiasa mentarbiyahmu dengan tarbiyah yang terbaik, ahsana tarbiyah gitu. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah sudah meninggikan derajatmu setahap demi setahap gitu. Nah ini jadi nggak mungkin Allah meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian pada bagian yang kedua Allah menggunakan wama qola, yang maknanya itu wama abghad. Qola itu bimakna wama abghad. Nah, pada bagian ini Allah tidak menggunakan kata ganti untuk Nabi Muhammad ya, sehingga menjadi wama qolaka gitu. Tetapi Allah dengan menggunakan tidak kak gitu ya, tidak disebutkan Allah tidak membencimu, tetapi Allah mengatakan wama qola, dan Allah tidak membenci. Nah, hal ini karena kalimat Allah membencimu itu sangat berat didengar ya oleh Nabi. Jadi kaknya itu nggak pakai domir kak gitu, dan Allah tidak membenci gitu. Nah, ketika Allah menyebutkan wama qolaka, nanti bisa terdengarnya itu berat oleh Nabi. Nah, meskipun yang dimaksudkan adalah tetap kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwasannya Rob itu tidak membenci Nabi gitu, yaitu Allah menafikan ya kebenciannya terhadap Nabi, sebagaimana diketahui dalam kaidah bahwasanya menafikan itu ya, an-nafyu itu tidaklah menunjukkan pujian. Padahal maksud ayat ini adalah dalam rangka membela, memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah, yaitu tidak ada satu sifat yang dinafikan dari Allah ya, kecuali menetapkan kesempurnaan sifat dari lawannya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya, ketika Allah menafikan sifat kantuk pada dirinya, Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Sehingga kita menetapkan kebalikannya. Jika Allah tidak ditimpa rasa kantuk, hal itu melazimkan Allah itu bersifat senantiasa terjaga gitu ya, dengan keterjagaan yang sempurna. Jadi menafikan ini tidak, peniadaan ini ya, tidak serta-merta berkonsekuensi pujian kepada Allah, namun pujian kepada Allah adalah dengan menetapkan lawan dari yang dinafikan tadi. Nah, begitu juga sama pada ayat ini, Allah menafikan ya sifat benci kepada Nabi Muhammad dalam rangka al-madhu, memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga konsekuensinya bahwa Allah itu mencintai Nabi gitu. Nah, jadi di sini bimakna kebalikannya bahwa Allah itu mencintai Nabi gitu. Bahkan beliau dijuluki dengan Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah.
tidak ada manusia yang lebih mulia di muka bumi ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala dan sungguh, nah, la di sini ya bermakna taukid ya, dan sungguh al akhirah akhirah ya yang kemudian itu akhirah yang akhir itu khair lebih baik laka bagimu minal ula dari permulaan. Mari kita lihat bahwa maksudnya apa yang terakhir itu gitu ya. Nah, kita lihat bersama walal akhirat itu bahwa sesungguhnya akhirah yang terakhir itu bagi Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada yang awal. Nah, maksudnya di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, ini menunjukkan dalil bahwasanya Rasulullah setiap saat tingkatannya naik. Jadi apa yang sudah berlalu itu tingkatannya lebih rendah dari apa yang akan datang. Jadi intinya kalau menurut As-Sa'di bahwa Rasulullah itu setiap saat tingkatannya naik gitu ya. Jadi semakin waktu berjalan maka semakin tinggi kedudukan Nabi di sisi Allah dan semakin dekat dengan Allah. Sehingga kedudukan Nabi di sisi Allah menjadi sempurna ketika meninggal dunia. Oleh karena itu kedudukan Nabi setelah meninggal dunia lebih afdol daripada sebelum meninggal dunia. Ini menurut tafsir As-Sa'di. Namun hal ini tidak melazimkan ya bahwa ketika Nabi yang sudah meninggal dunia menjadi doa ini lebih mustajab jika meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah. Nah, bukan berarti seperti itu gitu ya. Bukan anggapan ini ya yang ditutup oleh para sahabat. Tetapi lebih dari itu untuk meminta berdoa tanpa ada anggapan seperti itu pun tidak pernah dilakukan oleh para sahabat karena mereka menganggap hal itu tidak berguna gitu ya. Nah, misalnya ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika di zaman kekhalifahan beliau ya, ketika musim paceklik, beliau tidak mendatangi kuburan Rasul, tetapi beliau mendatangi Al-Abbas, yaitu paman dari Nabi. Umar meminta kepada pamannya ya agar berdoa gitu. Jadi tidak, walaupun lebih mulia ya ketika meninggal, tidak berarti mesti seperti itu gitu ya berdoa. Ini menurut pendapat ini ya, bahwa Umar berkata, kami dulu ketika Nabi masih hidup maka kami bertawasul kepada Nabi. Nah, ini yang berpendapat bahwa ketika bertawasul itu memang kepada orang soleh yang masih hidup gitu. Jadi kami dulu ketika Nabi masih hidup maka kami bertawasul kepada Nabi, akan tetapi sekarang kami bertawasul dengan doanya paman Nabi yaitu Abbas tadi. Nah, mengapa Umar meninggalkan tadi ya tidak berdoa meminta di kuburan Nabi tetapi ke paman Nabi ya, padahal kedudukan Nabi setelah meninggal lebih baik dibanding sebelum meninggal? Tidak lain karena Nabi setelah meninggal dunia ini tidak bisa dimintai untuk doa kepada Allah gitu ya, sehingga Umar pergi ke pamannya gitu ya, ke pamannya yaitu Abbas tadi yang masih hidup, yang mana beliau adalah salah satu orang soleh gitu ya, supaya mendoakan kaum muslimin yang tertimpa musim paceklik saat itu. Jadi di sini mohon maaf ini bagi yang berprinsip gitu ya, bahwa bertawasul itu ya kepada orang yang soleh yang masih hidup, walaupun ada juga yang berpendapat ya bertawasulnya kepada yang sudah meninggal gitu kan. Ini pendapatnya yang ini gitu ya, yang dipakainya oleh penulis ini. Sehingga tadi ya, bahwa syubhat yang sering dilakukan oleh banyak orang ya, mereka, nah ini bagi yang ini yang pemikirannya seperti ini, karena ada juga yang berbeda, yang pergi ya kepada orang yang sudah meninggal ketika hidupnya soleh gitu ya, atau kepada syuhada kemudian meminta kepada mereka gitu. Nah, menurut pendapat di sini bahwa justru mereka yang butuh doa kita dari yang masih hidup gitu. Nah, di sini bisa dilihat ketika terjadi perang Mu'tah gitu ya, perang Mu'tah, ada perang Mu'tah ya, Rasulullah nggak ikut dalam peperangan tersebut dan mengirimkan Zaid bin Harisah sebagai panglima perang.
Abu Qatadah menceritakan bahwa ketika Rasulullah naik mimbar, beliau bersabda, innahum intolaku, mereka berangkat, innahum intolaku, sesungguhnya mereka berangkat, falakul aduwa, sampai bertemu musuh, fausiba Zaidun syahidan, kemudian Zaid gugur sebagai syahid, fastaghfiru lahu fastaghfara lahun nas, maka mintakan ampun untuk Zaid ya. Kemudian orang muslim pun memintakan ampunan untuk Zaid. Nah, ini jadi bagi pendapat yang berprinsip tawasul itu harus kepada orang yang solih yang masih hidup, bukan kepada yang sudah meninggal. Ini prinsip dari ini ya. Jadi beliau mati syahid, tetapi Nabi tetap menyuruh sahabat untuk mendoakan, karena pastinya orang yang sudah meninggal itu butuh terhadap doa orang yang masih hidup, bukan sebaliknya gitu. Jadi tujuan sebenarnya di ziarah kubur itu salah satunya untuk mendoakan orang yang dikubur itu. Jadi selain tujuan lain mengingat tuzakirul maut gitu ya, dan kehidupan akhirat, barang siapa yang berziarah ke kuburan bukan dengan tujuan hal tadi ya, untuk mendoakan dan tuzakirul maut. Nah, di sini di antara pendapat dari artikel ini ya, bahwa itu adalah sesuatu yang keliru. Wallahu alam ya. Masih juga banyak yang berprinsip sebaliknya. Yang terpenting kita saling menghargai saja di antara perbedaan pendapat. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh ya, sungguh, saufa akan atau kelak, yu'tika rabbuk, Tuhanmu pasti memberikan kepadamu, fatarda, memberikan apa, karunia ya, fatarda, sehingga engkau menjadi ridho, menjadi puas gitu ya, Nabi Muhammad menjadi puas gitu. Nah, jadi Syekh As-Sa'di menyampaikan bahwa ayat ini adalah ungkapan dari Allah yang sangat komprehensif. Jadi Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi ya, yang dengan hal itu Nabi ridho gitu, puas gitu. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan kondisi Nabi di akhirat. Dalam bentuk apa pemberiannya? Ridho di sini yang membuat Nabi ridho, yang jelas pasti Nabi akan ridho dengan pemberian tersebut. Nah, sehingga sebagian ulama menyampaikan bahwa ayat yang paling memberikan pengharapan adalah ayat ini gitu ya. Karena para ulama menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang konteksnya memberikan harapan kepada manusia. Di antaranya dalam surah Az-Zumar, di sini ya, yang memberikan harapan kepada hamba Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba, sesungguhnya Allah mengampuni dzunub, dosa kalian, jami'a, semuanya. Bahwa jangan pernah berputus dari rahmat Allah. Di sini sesungguhnya Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa itu semuanya gitu. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini merupakan ayat yang paling memberikan harapan kepada manusia. Ya, di antaranya pendapat lain juga yang paling memberikan harapan adalah di ayat kelima dari surah Ad-Duha ya. Misalnya di sini dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran karangan Imam Az-Zarqasi. Nah, hal ini karena Rasulullah bercita-cita supaya para pengikutnya itu masuk surga gitu. Nah, tentu saja ini adalah harapan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Semuanya pasti bercita-cita untuk masuk surga. Nah, bahkan salah satu di antara syafaat Nabi adalah untuk para pelaku dosa besar selama dia tidak menyekutukan Allah ya. Jadi syafaat Nabi ini juga nih, para pelaku dosa besar ya, akan diberikan kesempatan, tapi selama tidak musyrik kepada Allah. Di antaranya Ibnu Mas'ud menyampaikan ya, bahwa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Qubbah, kami bersama Rasul ya sallallahu alaihi wasallam fi Qubbah min arba'ina rajulan, jadi berjumlah 40 orang. Qubbah tadi di sebuah kemah ya. Jadi kami berjumlah 40 orang bersama Rasulullah, Qubbah ya, di kemah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya,
Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Apakah kalian senang gitu ya? Atardawna, apakah kalian senang? An takunu rubu'a ahlil jannah. Bila menjadi seperempat dari penghuni surga. Nah, yang 40 orang itu menjadi seperempat dari penghuni ahli surga. Qala, kemudian kami menjawab. Kulna, kami menjawab ya, naam, ya, ya tentu saja senang gitu ya. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, atardawna antakuna thulutha ahlil jannah. Apakah kalian senang jika menjadi sepertiga dari penghuni surga? Fakulna, maka kami menjawab naam, iya. Faqala, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, inilah arju antakuna nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap kalian itu menjadi setengah dari penghuni surga. Setengah dari penghuni surga. Wadzaka annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Nah, karena surga itu tidak ada yang masuk kecuali orang yang memiliki jiwa berserah diri kepada Allah, muslimah, jiwanya yang berserah diri kepada Allah. Wa ma antum fi ahli syirki, ya. Jadi bahwa kalian tidak termasuk orang yang ahli musyrik, ya, kalian bukan ahli musyrik, illa kecuali kasya'rah wal bayda fi jildi thawr al aswad au kasya'rah as sauda fi jildi thawr al ahmar. Jadi kata Rasulullah di sini ya, bahwa kalian itu bukan golongan ahli syirik kecuali seperti bulu putih di kulit banteng hitam, atau bagaikan bulu hitam di kulit banteng putih. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya seperti ini. Jadi ini ya, ada harapan yang sangat besar bagi umat Islam, dan kita semua berharap kita termasuk dari setengah penghuni surga tersebut. Ini adalah cita-cita Rasulullah, dan Allah akan memberikan sesuatu yang membuat Nabi ridho gitu ya. Dengan apa membuat Nabi ridho? Itu mengabulkan cita-cita beliau gitu. Nah, jadi setelah Allah membantah pernyataan sebagian orang musyrik ya, yang menyatakan bahwa Allah dan malaikat Jibril meninggalkan Nabi, maka Allah langsung gitu ya, segera menurunkan surah Ad-Duha ini. Allah mengingatkan beliau bahwa Allah nggak mungkin meninggalkan Rasul gitu, sedangkan karunia Allah itu diberikan terus kepada beliau. Kemudian Allah tadi ya menyampaikan tentang karunia-karunia tersebut itu apa saja. Nah, di sini selanjutnya ya, ini karunia-karunia dari Allah yang Allah berikan secara material dan lain sebagainya gitu ya. Alam yajidka, nih kata Allah diingatkan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, bukankah yajidka, Allah ya, dia mendapatimu yatiman, seorang anak yatim, fa'awa, kemudian Allah dia ya melindungimu gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau dalam keadaan yatim ya, lahir dari ibunya sementara ayahnya sudah meninggal. Beliau tidak pernah merasakan belayan kasih sayang ayahnya, hidup dalam keadaan yatim di bawah asuhan ibunya ya. Kemudian ketika ibunya bersafar untuk mengunjungi paman-paman Nabi di kota Madinah, di perjalanan menuju Mekah ya, di suatu tempat Abwa, Siti Aminah ya, ibunda dari beliau meninggal dunia karena sakit keras. Rasulullah saat itu usianya 6 tahun. Kita bisa membayangkan ya bagaimana perasaan seorang anak kecil tidak punya ayah, kemudian ibunya sakit, sementara ya tidak di sana itu tidak ada selain dirinya gitu ya, di tengah perjalanan kemudian meninggal dunia. Bagaimana sedihnya ya perasaan Rasulullah kecil saat itu. Nah, kemudian setelah ditinggal ibunya, bagaimana nih Allah ya dengan menjadikan kakek beliau ya, Abdul Muthalib, orang yang merawat Rasulullah. Nah, Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi gitu ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat tempat duduknya Abu Thalib yang berada di sekitar Ka'bah
yang mana tidak ada yang berani duduk di tempat tersebut. Tetapi ketika Muhammad kecil ya, Nabi Muhammad saat kecil datang kemudian duduk di sana, saking sayangnya Abdul Muthalib membiarkan gitu, yang biasanya nggak pernah ada yang duduk di tempat tersebut. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia ya, usia Nabi saat itu 8 tahun, maka Allah menjadikan Nabi di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib. Nah, sampai akhirnya diutus ya beliau ketika usia 40 tahun ya, menjadi nabi, dan pamannya selalu menolongnya gitu. Ini adalah anugerah dari Allah, bukti bahwa Allah tidak akan meninggalkan beliau gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di antara nikmat anugerah lainnya ya, wa wajadaka dolang fahada, dan wajadaka, dia mendapatimu, dolang, sebagai orang yang sesat, fahada, kemudian Allah memberi petunjuk. Nah, jadi para ulama di sini ada berbeda pendapat ya tentang makna dolang. Sesat itu maksudnya sebagian menyampaikan bahwa Nabi pernah ini ya, maksud dolan di sini ini ada perbedaan pendapat, bahwa Nabi pernah berjalan-jalan ya di Mekah, kemudian tersesat, kemudian diberi petunjuk oleh Allah sehingga bisa pulang kembali. Sebagian ada yang menyampaikan bahwa Nabi pernah berjalan bersama pamannya ya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Kemudian di tengah jalan Nabi hilang, tersesat karena disesatkan oleh iblis ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk dan mengembalikan lagi Nabi Muhammad. Nah, ini adalah tafsiran sebagian ulama ya, dari beberapa tafsir lainnya diantaranya dalam Al-Baghawi. Tetapi ya tafsir yang dipilih untuk ayat ini bahwa tersesatnya beliau itu adalah karena dulu belum tahu tentang apa itu beriman dan tentang Islam gitu ya. Jadi tafsir yang dipilih mengenai maksud ayat ini bahwa tersesat Rasul itu adalah karena dulu beliau kan belum tahu tentang iman, belum tahu tentang Islam. Nah, seperti itu. Sehingga di sini dalam surah Asy-Syura ya disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auhayna ilaik, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruham min amrina. Ruh ya, maksudnya ruh di sini adalah Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuro. Nah, sebelumnya gitu ya, sebelumnya ma kunta, engkau itu tidak tahu, ma kunta tadri, engkau tidak tahu, mal kitab, apakah kitab itu. Jadi sebelumnya, sebelum Rasulullah itu ya, Rasulullah nggak tahu tentang apa itu Quran. Walal iman, beliau tidak tahu apa itu iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan Quran itu nuro, sebagai cahaya. Nah, ya, kami beri petunjuk bihi ya, dengan Quran itu, manasya, siapa yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba kami, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh ya engkau engkau latahdi, benar-benar gitu ya, latahdi, membimbing manusia, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, jadi seperti ini. Jadi Nabi tahu bahwa kaumnya pada saat beliau belum diangkat menjadi nabi berada dalam kesesatan, kemusyrikan, kemaksiatan yang luar biasa gitu ya di Jazirah Arab saat itu, sehingga beliau pergi ke Gua Hira karena ingin meninggalkan mereka. Namun yang dimaksudkan dengan Nabi tersesat di sini bahwa beliau tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Beliau masuk ke dalam Gua Hira ya dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan, sehingga Allah memberikan hidayahnya kepada beliau dengan menurunkan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang dimaksud oleh Allah, mendapati beliau dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kondisi seperti ini. Kemudian diantaranya wawajadaka ailan, dan dia mendapatimu ailan, orang yang kekurangan, fa'aghna, kemudian Allah memberikan kecukupan. Bahwa pada awalnya kan Nabi hidup dalam keadaan miskin gitu ya, meskipun Nabi hidup menumpang dengan Abu Thalib, tetapi paman beliau itu adalah miskin gitu ya. Oleh karena itu Nabi dulu ya bekerjanya itu kan membantu pamannya ya,
menggembalakan kambing ya. Orang menggembalakan kambing siapa? Orang-orang Mekah, bukan kambing beliau sendiri gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk dapat upah ya, supaya membantu paman beliau. Kemudian Rasulullah juga bekerja kepada Khadijah gitu ya. Dan akhirnya dinikahkan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha ya, yang kaya raya, mengorbankan ya seluruh hartanya untuk Islam. Kemudian beliau dipertemukan dengan sahabat yang mulia ya oleh Allah. Ini anugerah-anugerah secara material gitu ya. Dipertemukan dengan Siti Khadijah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an ya, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam juga. Nah, ini jadi selanjutnya Allah menakdirkan Nabi menang gitu ya, dalam berbagai peperangan Nabi selalu menang, sehingga mendapatkan harta ghanimah, mendapatkan harta fai gitu ya, sehingga beliau terkadang memiliki harta yang banyak gitu. Dari situ itu banyak hartanya. Kemudian Nabi membagi-bagikan untuk fakir miskin dan orang-orang sekitar yang membutuhkan, karena Nabi adalah orang yang paling dermawan, sehingga ketika meninggal itu nggak punya apa-apa ya, walaupun banyak. Ketika perang mendapatkan ghanimah selalu Nabi bagikan. Nah, kemudian di sini bisa diperhatikan ya, jadi ketiga karunia tadi ya, alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, ketiga karunia yang Allah berikan kepada Nabi tadi ya, semuanya itu merupakan bukti dari firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh gitu ya, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maksudnya dari kondisi yang awalnya yatim lalu akhirnya dinaungi oleh Allah, yang awalnya tersesat akhirnya Allah memberikan petunjuk, kondisi awalnya kekurangan akhirnya Allah memberikan kecukupan. Nah, ini semua sebagai bukti bahwa bagaimana mungkin Allah meninggalkan Nabi gitu. Apalagi bagaimana mungkin Allah membenci Nabi gitu, benci dan marah sama Nabi, sebagaimana prasangka dari Ummu Jamil tadi. Nah, kemudian fa'amal yatim fala takhar, maka terhadap al yatim, anak yatim, fala takhar, jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Nah, itu yaitu sebagaimana dulu ya, engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah mengayomimu, maka jangan engkau berperilaku buruk kepada anak yatim. Nah, jadi ayat ini merupakan ayat yang paling dipahami ya, paling dimengerti oleh Nabi, bahwa beliau benar-benar tahu bagaimana ya, merasakan sekali kondisi seorang anak yatim, karena Nabi pada masa kecilnya hidup dalam keadaan yatim gitu ya. Dan yatimnya Nabi itu adalah yatim yang sempurna. Beliau sama sekali nggak pernah merasakan kasih sayang ayah, bahkan dalam usia 6 tahun ya sudah ditinggal oleh ibunya gitu. Di saat mulai merasakan kasih sayang seorang ibu, sehingga beliau ya sangat tahu bagaimana perasaan seorang yang kehilangan ibu, sehingga Nabi tidak mungkin mencela anak yatim gitu. Tidak mungkin Nabi bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim, karena beliau pernah merasakan hidup dalam keyatiman itu gitu. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ana wakafilul yatim, aku wakafilul yatim, dan orang yang mengurus anak yatim fil jannah, nanti itu di surga, hakadha, seperti ini. Waqala, beliau mengisyaratkan bi isba'ihis sababah wal wusta. Jadi saking dekatnya Nabi dengan orang yang mengurus anak yatim itu, mengisyaratkan kedua jari telunjuknya dengan jari tengahnya seperti ini, akan berdampingan Nabi dengan para pengurus anak yatim. Nah, kemudian wa ammasail falatanhar, terhadap orang yang minta-minta falatanhar, jangan engkau menghardiknya. Nah, bahwa sebagaimana dulu ya Rasulullah ya, engkau ya kata Allah tersesat, tidak paham tentang ilmu, tidak tahu tentang iman, maka jika ada orang yang bertanya gitu ya tentang ilmu kepadamu, maka jangan engkau menghardik gitu, akan tetapi bersikap lembutlah kepada dia gitu, dan berikan ilmu kepadanya. Nah, menurut Ibnu Katsir seperti itu. Ini merupakan peringatan ya kepada para dai, para ulama, sabar gitu. Ketika ada orang yang bertanya itu sabar,
ketika berdakwah ya, karena memang betapa orang banyak yang belum tahu ilmu ya, tidak punya adab ketika bertanya, sehingga terkadang nah ini ada mengganggu ulama juga ya, jadi mereka merasa terganggu. Nah, harus ingat ayat ini, lebih sabar lagi, karena sesungguhnya kesesatan atau kejahilan ya, ketidaktahuan yang dimiliki penanya itu adalah kehinaan, dan petunjuk ilmu yang mereka butuhkan itu adalah karunia yang besar. Maksudnya ini ya hanya peringatan saja. Nah, ini harus lebih bersabar lagi. Nah, jadi ayat ini umum, bukan hanya berkaitan dengan bertanya tentang ilmu. Maka ketika ada orang yang meminta-minta, kemudian kita tidak mampu memberi sesuatu, maka jangan kita menghina gitu, jangan kita menghardik, tetapi berilah kata-kata yang halus gitu ya, kalau memang kita nggak punya apa yang harus diberikan. Jadi sikap seperti ini benar-benar diamalkan oleh Nabi, yang mana Nabi tidak pernah menghardik orang yang minta-minta ya. Bahkan Rasulullah itu disifati oleh para sahabat annahu la yuraddu sa'ila, bahwa Nabi tidak pernah sekali, bahwa Nabi itu annahu la yuraddu sa'ila, Nabi itu sama sekali tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau gitu. Jangankan membentak, orang yang meminta saja tidak pernah beliau tolak. Nah, jadi seandainya beliau mempunyai gitu. Nah, jadi Anas bin Malik di sini menyampaikan gitu ya, masuk ila Rasulullah SAW, tidaklah Rasulullah diminta ya, diminta sesuatu ya alal Islam, demi untuk masuk Islam, syai'an, yang diminta sesuatu, illa atahu, kecuali beliau memberikannya gitu. Nah, qala, kemudian beliau menyampaikan, faja'ahu rajulun, maka datang ya seseorang ya, maka datang seseorang yang meminta ya, meminta kepada Nabi, sa'alan Nabi gonaman baina, meminta kepada Nabi gonaman, kambing sepenuh lembah di antara dua gunung, baina jabalaini. Jadi orang ini meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing sepenuh lembah di antara dua gunung, fa'atahu gonaman baina jabalaini, maka Nabi memberikan kepadanya kambing sepenuh lembah. Jadi orang ini meminta kepada Nabi ya, kambing sepenuh lembah di antara dua gunung, maka Nabi memberikan kepadanya kambing sepenuh lembah. Lalu ia pun kembali kepada kaumnya dan mengatakan gitu ya. Nah, orang yang tadi ya, yang rojulun tadi, roja'a ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammad yu'ti ata'an la yakhshal faqah gitu. Jadi wahai kaumku, masuk Islam kalian gitu. Sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian tanpa rasa takut dia miskin sama sekalipun gitu ya. Nah, jadi subhanallah, Rasulullah itu demi Islam apapun yang diminta dikasihkan gitu ya, sehingga simpati, orang rojul tadi simpati masuk Islam coba karena Nabi Muhammad itu yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah takut gitu ya, takut miskin ketika memberikan apapun kepada orang lain. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak hanya memberikan kepada kaum muslimin saja, bahkan beliau memberikan juga kepada non muslim ya, untuk menarik hati mereka masuk Islam. Akhirnya orang yang meminta kambing sepenuh lembah tadi itu ya masuk Islam. Bahkan ia pulang kepada kaumnya berdakwah untuk mereka dan menjelaskan bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian ada dari Ibnu Syihab ya, tentang kisah sahabat yang awalnya sangat itu ya kepada Nabi Muhammad, tetapi akhirnya seperti ini. Goza Rasulullah SAW Gozwatal Fathi ya, Rasulullah melakukan perang, menaklukkan kota Mekah, yaitu Fathu Mekah ya, Fathi di sini. Summa kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biman ma'ahu minal muslimin. Kemudian Rasulullah ya pergi bersama orang muslim ya, bertempur ya, fa'aqtalu bi Hunain. Kemudian beliau bertempur dalam perang Hunain. Fanasarallah dinahu wal muslimin. Kemudian Allah memenangkan agamanya ya, agama Islam dan orang-orang muslim.
artinya orang Islam menang. Wa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'ata minan na'am. Kemudian Rasulullah pada hari itu ya memberikan kepada Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am gitu ya. Memberikan apa? 100 ekor unta. Summa mi'atan. Kemudian 100 ekor unta lagi, kemudian 100 ekor unta. Nah, ini bagaimana gambaran Rasulullah gitu ya. Kemudian di sini Safwan bin Umayyah menyampaikan, wallahi demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah telah memberikan kepadaku apa yang ia berikan ya, apa yang ia berikan. Wa innahu la abghadun nas ilayya gitu ya. Padahal ia adalah orang yang paling aku benci gitu ya. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nas ilayya. Namun Nabi terus memberikan kepadaku gitu hingga akhirnya ia adalah orang yang paling aku cinta. Nah, ini jadi di antara testimoni ya para sahabat. Jadi dari beberapa kisah tadi tampak bahwa Nabi itu mengamalkan firman Allah ya, dan terhadap orang yang minta-minta ya, jangan engkau menghardiknya. Wa amassa ila falatanhar. Bahkan lebih dari itu, Nabi memberikan barang yang beliau punya gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan kepada yang membencinya sekalipun, tadi kepada Safwan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis, maka ucapkan, nyatakan dengan bersyukur gitu. Ada 3 pendapat tentang maksud nikmat dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Jadi fa amma bi ni'mati rabbika fahadis ini ada yang berpendapat berupa nikmat kenabian, sehingga makna nyatakan di sini adalah seru manusia untuk mengimani kenabianmu. Yang kedua adalah nikmat Al-Qur'an, sehingga maknanya bacakan Quran kepada manusia. Yang ketiga adalah nikmat secara umum. Jadi pendapat ketiga ini didukung ya secara bahasa karena nikmat rabbik ini tersusun dari nikmat itu isim mufrad, diidhofahkan kepada rabbik isim ma'rifat. Dalam kaidah usul fikih kalau ada susunan ini ya, ada mufrad ya, nikmat itu mufrad, rabbik itu isim ma'rifat yang diidhofatkan. Kalau ada susunan seperti ini maka yufidul am, faidahnya itu bersifat umum, sehingga meskipun nikmat menggunakan isim mufrad ya, tetapi tetap maknanya itu adalah nikmat-nikmat Allah seluruhnya. Oleh karena itu hendaknya setiap hamba mengingat, menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepadanya, baik itu nikmat agama maupun nikmat duniawi gitu, harus disebut-sebut gitu ya. Kemudian bagaimana bentuknya gitu ya, mengamalkan binikmati rabbika hadis itu, menyebut nikmat itu seperti apa, apakah mesti seperti apa gitu ya, tahadus binikmah itu, menyebut nikmat itu. As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya menyampaikan ada 2 cara. Yang pertama menunjukkan rasa syukur, yang kedua menceritakannya kepada orang-orang yang sikoh, yang terpercaya gitu, yang amanah gitu. Dengan demikian di antara bentuk menyebut tahadus bi nikmat itu adalah bersyukur dengan nikmat Allah ya, tidak sebagaimana sebagian orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan selalu menggambarkan dirinya di hadapan orang lain sebagai orang yang kekurangan agar orang lain tidak meminta-minta kepadanya atau agar orang lain mengasihinya gitu ya. Jadi tidak yang kufur nikmat seperti ini, tetapi perlihatkan bahwa di hadapan orang-orang itu ya, tidak orang-orang itu merasa kasihan kepada dia. Misalnya ketika Rasulullah melihat ada seorang yang pakai baju lusuh ya, beliau bersabda, fa idza atakallah malan fal yura asaru ni'matallah alaik wa karomatih. Jadi fa idza atakallah, jika Allah memberimu ya malan, harta gitu ya, fal yura, maka tampakkan, maka harus ditampakkan ya. Fa idza atakallah, ketika Allah memberikan harta, malan ya harta, fal yura asaru nikmatallah, tampakkan asar wujud
dari nikmatnya itu gitu ya, wa karomatihi, dan pemberian itu ya. Jadi seseorang menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia itu ya, harus seperti itu, tapi bukan berarti sombong gitu ya, atau membanggakan, pokoknya sewajarnya saja gitu. Ulah baju teh compang-camping lusuh gitu, lecek gitunya. Jadi dengan memakai pakaian yang bagus, bersih, memakai kendaraan yang wajar, memakai pakaian yang itu ya, bukan bukan berarti menyombongkan gitu, mewah atau kendaraan yang membanggakan seperti takasur, bukan, tapi yang sewajarnya. Nah itu, ini diantara para ulama menyampaikan bahwa diantara bentuk syukur itu diantaranya adalah tahadus binikmah, itu menyebut-nyebut nikmat ya, bisa diwujudkan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Jadi dengan hati kita mengingat gitu ya, mengakui bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu berasal dari Allah gitu, bahwa diri kita itu tidak punya andil dalam mendatangkan nikmat-nikmat tersebut. Jadi jangan bersikap seperti Korun yang merasa punya banyak harta itu karena ilmu yang dia miliki gitu. Jadi setelah kita wujudkan melalui pengakuan hati, kemudian ucapkan dengan lisan, diantaranya ini dengan mengucapkan alhamdulillah atau pujian-pujian lainnya gitu ya. Jadi diantara bentuk bersyukur dengan lisan itu menyebutkan kepada orang lain bahwa kita itu baru saja mendapatkan manfaat gitu, mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jadi kita hanya menceritakan kepada orang yang terdekat, orang yang kita percaya saja, atau kita menceritakannya dalam konteks umum tanpa pemberitahuan secara detail nikmat apa yang baru saja kita peroleh. Hal ini untuk menghindarkan kita hasad ya, orang yang jadi ada muncul nggak suka gitu, ada orang-orang hasud gitu. Jadi diantara bentuk syukur dengan lisan itu menyebut nikmat kepada orang lain, namun harus hati-hati, harus mengikhlaskan niat, menghindarkan diri dari sombong, ria, atau pamer gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Nah setelah kita wujudkan melalui ucapan di lisan, selanjutnya tampaknya melalui apa lagi? Selanjutnya kita tampakkan dengan anggota badan, diantaranya memakai pakaian yang bersih, yang bagus, yang tidak sampai derajat berlebihan ya, bermewah-mewahan. Itu diantaranya bentuk syukur kepada Allah dengan anggota badan kita. Diantaranya adalah dengan sholat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, jika Rasulullah melakukan sholat, beliau berdiri hingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini padahal Allah sudah memberikan ampunan atas dosa-dosa engkau, Allah sudah menjamin. Kemudian Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakuro, afala akunu, apakah aku nggak boleh abdan syakuro, jika termasuk hamba yang bersyukur. Nah ini jadi bentuk syukur itu dengan sholat, kalau Nabi sampai bengkak-bengkak gitu ya. Jadi demikian seharusnya seorang muslim ya, ketika mensyukuri nikmat Allah untuk dirinya, dia mensyukuri melalui hatinya, lisannya, anggota badannya. Karena diantara banyaknya manusia itu tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur gitu. Jadi mereka tidak berterima kasih sama Allah, atau justru kufur terhadap nikmat Allah, tidak merasa cukup, selalu melihatnya itu ke atas gitu ya, sehingga hilang rasa syukur sama Allah. Nah, jadi hendaknya kita menghiasi diri dengan sifat qanaah gitu ya, merasa cukup, apapun yang Allah berikan itu dia rasa cukup gitu ya. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum fahuwa ajdar alla tajdaru nikmatallah alaikum. Lihat pada yang lebih bawah dari kalian gitu, jangan lihat kepada yang lebih atas. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi pokoknya kalau masalah agama lihatnya ke atas, kalau masalah dunia lihatnya ke bawah. Jadi jangan sebaliknya gitu ya. Dan barang siapa yang punya sifat qanaah, maka hidupnya akan tentram. Idza ma kunta za qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika ini hanya syair saja ya, jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Sehingga bahagia ya, tidak harus dengan banyak harta, tetapi terpenting adalah qanaah, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf ini agak kepanjangan ya, hampir sampai jam 7. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita tadaburi ya dari Quran surah Ad-Duha hari ini. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin menjadi hamba yang bersyukur ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan berbagai nikmat oleh Allah ya, tetapi semakin hari semakin merunduk, ibadahnya semakin panjang gitu ya, bahkan sholat malamnya sampai bengkak-bengkak karena beliau ingin afala akunu abdan syakuro, ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Yang benar datangnya dari Allah, saya mohon ampun sama Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fempri atas pemaparan tafsir pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Baiklah, umat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua kehadiran partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.